Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita melanjutkan materi tentang rukun iman. Sebelum kita lanjutkan materi, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kita akan mengenal rukun iman. Iman artinya percaya. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada, walaupun Allah itu gaib. Apa itu gaib? Gaib artinya ada tetapi tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tetapi jika mata itu dikehendaki oleh Allah, maka insya Allah dengan izin Allah, mata kita besok di surga akan bisa melihat Allah. Kalau kita bertanya-tanya, lah kalau Allah tidak ada, tidak kelihatan, kok ada, gimana? Nah, contohnya ini anak-anak. Contohnya adalah angin. Anak-anak percaya ada angin? Ya pasti percaya. Nah, dari mana kita bisa tahu adanya angin? Tentu dari buktinya. Buktinya apa? Contoh, kita lihat sekeliling kita. Misal kita sedang berjalan-jalan di luar sana, tiba-tiba kita lihat pohon daunnya bergoyang-goyang, bahkan hampir roboh. Itu semua karena kita katakan bahwa pohon itu diterpa oleh angin. Yang kedua, misal kita pergi ke pantai, kita rasakan hembusan angin menerpa kulit kita, tangan kita, wajah kita. Nah, oleh karena itu merupakan bukti bahwa angin itu ada. Begitupun dengan Allah. Allah itu ada. Buktinya apa? Yaitu dengan adanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, Allah itu hanya satu. Dan agama yang menyembah satu Tuhan disebut agama Tauhid. Tauhid berasal dari kata wahid, artinya satu. Nah, sebagai anak yang beriman, maka kita harus punya perilaku untuk mencontoh perilaku anak yang beriman, yaitu contohnya adalah selalu berbuat baik, misal jujur, rajin belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, dan malaikat itu pasti ada. Malaikat juga termasuk makhluk gaib. Ya, malaikat juga termasuk makhluk gaib. Kalau Allah tadi bukan makhluk tapi sang pencipta. Sedangkan malaikat ini adalah makhluk. Artinya makhluk yang ada tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, walaupun jumlah seluruhnya hanya Allah yang tahu. Karena sebenarnya jumlah malaikat itu banyak sekali, nak. Tidak hanya 10, tapi yang tahu jumlahnya hanya Allah. 10 nama malaikat dan tugasnya diantaranya 1, Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikael, menurunkan rezeki. Israfil, meniup sangkakala. Israel, mencabut atau mengambil nyawa. Mungkar dan Nakir, menanya dalam kubur. Raqib, mencatat amal kebaikan. Atid, mencatat amal kejahatan atau keburukan. Ridwan, menjaga pintu surga. Malik, menjaga pintu neraka. Nah, apabila kita beriman kepada malaikat, maka harus kita buktikan dengan perilaku. Perilakunya bagaimana? Yaitu selalu menjaga ucapan dan perbuatan untuk selalu mengucap dan berbuat. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab suci adalah kitab yang berisi firman atau perkataan Allah
sebagai petunjuk umat manusia. Kitab suci itu diturunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi yang wajib kita imani jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita beriman kepada kitab, maka harus kita buktikan. Buktinya yaitu kita harus mau selalu membaca, mempelajari, menghafalkan, dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Iman kepada Nabi atau iman kepada Rasul. Rasul artinya utusan Allah. Nabi atau Rasul diutus Allah untuk menyampaikan pelajaran dari Allah kepada umat manusia. Nah, Nabi yang wajib kita ketahui dan kita imani jumlahnya ada 25. Walaupun jumlah Nabi itu banyak tapi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui 25, yaitu diantaranya Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad. Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ditutup oleh Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jika kita sudah beriman kepada Nabi-Nabi Allah, maka punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu mencontoh akhlak para Nabi, khususnya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya iman kepada hari kiamat. Hari kiamat artinya hari terakhir. Pada hari kiamat kelak, dunia dan seluruh alam semesta ini akan hancur. Seluruh makhluk hidup akan mati. Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang waktu datangnya kiamat tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tetap harus berusaha untuk persiapan ketika malaikat atau ketika hari kiamat datang. Nah, ini gambarannya hari kiamat. Kita lihat itu. Bumi hancur, gunung meletus, bumi terbelah, lautnya meluap, bahkan planet-planet pun ikut hancur berantakan. Maka sudah tidak ada lagi kehidupan di alam raya ini. Semuanya hancur. Itulah hari kiamat. Jika kita beriman kepada hari kiamat, maka kita harus membuktikannya. Buktinya bagaimana? Kita harus selalu berbuat baik karena kita akan menerima balasan apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Dan yang terakhir, iman kepada takdir. Takdir artinya ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada yang baik ataupun ada yang buruk. Nah, ketika manusia akan lahir, ketika manusia masih di dalam kandungan ibu, oleh Allah sudah ditentukan rezekinya, umurnya sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, karena manusia sudah ditentukan berbeda-beda, maka kewajiban kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena kita hanya mengikuti, hanya menerima takdir dari Allah. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka ada kewajibannya yaitu apa? Kita selalu berbuat baik agar kita besok bisa menerima kebaikan dan bisa masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari Anda Narti, kita akhiri bersama-sama untuk pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.